Gini. Iya. Sedikit. Santai ba? Tapi suara dalam. Suara kin ba? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin shalihah wa ala man salafana shalihun wa ala man wa syekhina wa murabbi ruhina sayyidi syumulan habib Muhammad bin Ali bin Syekh Umar bin Yahya wa ala man wa syekhuna wa murabbi ruhina sayyidi Syekh Habib Umar bin Ahmad al-Tuhar wa ala man wa syekhuna wa murabbi ruhina sayyidi Syekh wa ala man wa syekhuna wa murabbi ruhina sayyidi Syekh وعلى ما نوى شيخنا وجميع أصحاب هذه الإجازة طال الله عمرهم مع الصحة والعافية تحمدهم الله برحمته ومغفرته ونبي علومهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين إلى حضرة النبي المصطفى سيد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ثم إلى حضرة سادتنا خلفاء الراشدين وإلى حضرة سادتنا آل العالمين وإلى جميع أولياء الله أينما المشارق الأرض إلى مغاربها خصوصا سيد شعب القادر الجيلاني وسيد شعب البدر وسيد شعب الرفاعي إلى حضرة صلب هذا الكتاب السيد الشيخ برهان الأزهرجي وإلى حضرة سلطان محمود الشيخ بدة الأهل وجميع مشايخنا وعلمائنا خصوصا المحرك في هذا المقام اسم السنتر يا ابن طالب يا إصلاح الدين الناس وجميع مشايخنا مشايخنا وأصولهم وفروعهم وحواشهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم akan milih ilmu wal ustadzi lan milih guru wasyariki lan milih batur wa thabati lan netepi alaihi ngatasi ilmu yang bagi sayogyana li talibil ilmi kadue wong kang amre ilmu ayakhtar apa yen tah milih sapa talib min kulli ilmin saking saben-saben ilmu ahsanahu ing luwi bagus-baguse ilmu wama lan milih ing ilmu yahtaju kang butuh sapa talib ilahi mari ilmu fi amri dinihi ing dalam perkarane agamane talib fil hali ing dalam nalika iku summa mangka nuli milih ing ma yahtaju kang butuh sapa talib ilahi mari ma fil ma'aling dalam meni-meni wa yuqaddimu lan tahdinginaken sapa talib ilmu tauhid ing ilmu tauhid wa ya'rifa lan yen tang ngerteni sapa talib Allah Gusti Allah taala malur Allah bidalil kelawan dalil fa inna imana mangkasune iman al muqallid kang fa innal iman al muqallid mangkasune iman wong kang taklid wa ing kana lan senajan ana apa iman sahihan iku sah ing dalam munggo ingsun lakin tetapi yakunu ana sapa muqallid iku athiman wong kang dosa bitarkil istidlal kelawan sebab ninggali ngalap dalil wa yakhtaru lan yentamini sapa talib al atiqa ing ilmu kang kuno dunal muhdatsati aja milih ilmu kang anyar qalu pada mendika sapa ulama alaikum bil atiq wa iyyakum wal muhdatsat alaikum netepana sira kabeh bil atiq lawan ilmu kang kuno wa iyyakum lan ngreksa sira lan ngreksa ing awak ira wal muhdatsat ing ilmu kang anyar
Wa iya kalan raksa sira ing awak ira yang tashhila ing entah ketungkul sira bihadzal jadal kelawan iki ilmu para padu debat alladzi dzara kang pertelo ilmu jadal ba'da inqiradil akabir ing dalam sawise sedane para agung pemimpin-pemimpin minal ulama'i saking para ulama. Fa innahu mangkastune jadal iku yub'idu ngedoaken at-thaliba ing wong kang amreh nuru ilmu anil fikih saking ilmu fikih wa yudayyi'u lan niyaken apa jidal al-umra ing umur wa yurithul wahsyata lan mariaken apa jadal al-wahsyata ing gersah wal adawata lan ing satru wa huwa lan hale utawi ilmu jidal iku min asyratis saati setengah saking piro-piro tetengere kiamat wartifa'il ilmi lan tetengere ilang ilmu wal fiqh lan fiqh kadza kaya mengkono-mengkono warada iku wis disebut fil haditsi dalam hadis wa amma ikhtiyarul ustadzi wa amma ikhtiyarul ananapun utawi milih al ustadzi milih guru wa amma ikhtiyarul ustadzi lan anapun utawi milih guru fayam bagiku sayogyane ayakhtara yen tamili sapa talib al a'lam ing guru kang luwih alim wal awra' lan kang luwih wara wal asanna lan kang luwih sepuh kama yakhtar Abu Hanifah kaya dene wis milih sapa Imam Abu Hanifah hina idzin ing dalem nalikane ngaji milih ning sapa Hamad bin Abi Sulaiman ing Kiai Hamad bin Abi Sulaiman ing Syekh Hamad bin Abi Sulaiman ba'da ta'ammuli dalam sawise ngangen-ngangenak wa tafakkuran mikir-mikir wa qalan ngendika sapa Abu Hanifah Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala muga-muga rahmati ing Abu Hanifah sapa Allah Gusti Allah taala wajatuhu nemu sapa ingsun wajatuhu lan nemu sapa ingsun ing Kiai Hamad syekhon ing guru sepuh wa quran ingkang agung haliman kang bijaksana saburon kang sabar wa qala lan ngendika sapa Abu Hanifah sabattu inda Hamad bin Abi Sulaiman sabattu netepi sapa ingsun inda Hamad bin Abi Sulaiman ing dalem ngersane Kiai Hamad Syekh Hamad bin Abi Sulaiman wa qala ngendika sapa Imam Abu Hanifah sami'tu wis krungu sapa ingsun hakiman ing ngendikane wong kang pinter wong bijak min hukamai setengah saking pira-pira wong kang bijak as-Samarqandi kang bangsa Samarqandi qala ngendika sapa hakim inna wahidan min talabatil ilmi syawarani fi talabil ilmi wa kana azama 'ala dhihabi ila Bukhara li talabil ilmi wa hakadha yanbaghi ayyushawiru fi kulli amri qala ngendika sapa hakim inna wahidan stune wong suwiji min talabatil ilmi saking pira-pira wong kang padha luru ilmu syawarani ku njaluk rembug sapa wahid ing ingsun fi talabil ilmi dalam amreh luru ilmu wa kana lan ana sapa wahid azame ku nejas sapa wahid ala dhihabi ngatasé lunga ila Bukhara maring Bukhara li talabil ilmi amreh luru ilmu wa hakadha lan kaya mengkono-mengkono tingkai wahid yang bagi seyogyane ayu syawir apa yaitu rembugan sapa wahid fi kulli amrin dalam saben-saben perkara fa inna Allah taala maka setune Allah taala amar iku dawuh pemerintah rasulahu ing utusane Allah sallallahu alaihi wasallam bil musyawarati kelawan rembugan lawan musyawarah fil umuri ing dalam pira-pira perkara walam yakulan ora ana sapa ahadun wong suwiji aftona iku luwih pinter minhu sapa ahad minhu aftona iku luwih pinter sapa ahad minhu tinimbang rasul wa ma'a dzalika lan sertane mengkono-mengkono lam yakun aftona minhu umira den perintah bil musyawarati kelawan musyawarah wa kan lan ana sapa nabi yusyawiru iku rembugan ashabahu sapa wa yusyawiru iku rembugan sapa kanjeng nabi ashabahu ing kanca-kancane nabi fi jami'il umuri ing dalem sakabehane pira-pira perkara hatta hawaijal bait sehingga pira-pira kebutuhane ummah qala Ali qala wis ngendika sapa Ali Imam Ali mahalaka murun an musyawarah mahalaka ora kusana
apa umruun sapa wong suci an musyawaratun sakwise rembukan. Qila den ngendikaken rajulun tawi jen wong lanang. Rajulun wa nisfu rajulin wala syai'a fa rajulu man lahu ra'yun shaibun wa yushawir wa nisfu rajulin man lahu ra'yun shaibun walakin la yushawiru aw yushawir walakin la ra'yu lahu wala syai'a man la ra'ya lahu wala yushawir. Pada malam Senin ini itu bab menjelaskan tentang bagaimana caranya kita memilih ilmu, memilih guru, memilih teman, juga menetapi ilmu tersebut. Nah, ini babnya. Yang sebelumnya bab mengenai tentang bagaimana niatnya kita dalam mencari ilmu. Itu harus diperhatikan. Diulang lagi murojaah bahwa ketika kita mencari ilmu yang paling pertama dan dikedepankan adalah kita niat benar-benar hanya litolabi mardhatillah, hanya mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itu pokok, itu paling pertama. Jadi jangan sampai ketika kita mencari ilmu tujuannya selain daripada tujuan mencari ridho kepada Allah Subhanahu wa taala, entah mencari pangkat, mencari kemuliaan dan lain sebagainya. Itu tidak boleh. Dalam hal ini Syekh Az-Zarruji mengajak kita menyelami agar apa yang kita pelajari selama ini benar-benar bermanfaat dan mendapatkan barokah. Yang pertama adalah seharusnya, kata beliau Syekh Az-Zarruji di dalam kitab Ta'limul Muta'allim, yang bagi li talibil ilmi ayakhtaru min kulli ilmin ahsan. Seharusnya seorang yang mencari ilmu itu yang pertama adalah memilih ilmu yang terbaik. Memilih ilmu yang terbaik yang paling mendekati kebutuhan kita di dalam perkara agama. Bahasa yang paling mudahnya adalah pelajarilah ilmu yang ilmu itu sangat dibutuhkan dalam kegiatan kita sehari-hari mengenai kegiatan keagamaan kita. Contoh, kita setiap hari sholat, maka perlu dan sangat perlu kita mempelajari ilmu sholat. Bagaimana tata caranya sholat? Ada berapa fardunya sholat? Sunnahnya bagaimana? Apa yang membuat sholat kita batal dan lain sebagainya? Bagaimana tata caranya niat? Bagaimana tata caranya wudhu? Bagaimana tata caranya ruku? Bagaimana tata caranya sujud? Semua wajib kita pelajari dengan baik. Dan ilmu-ilmu itu yang harus kita pelajari. Walaupun masih jauh, seumpama sebentar lagi kita akan menghadapi Ramadan, kita perlu mempelajari Ramadan. Bagaimana Ramadan, sunnahnya bagaimana, afdolnya bagaimana, yang dimakruhkan dalam puasa apa saja, kita harus pelajari. Jadi pilihlah ilmu yang sangat dekat dengan kegiatan keagamaan kita yang setiap hari kita laksanakan. Wudhu itu paling penting. Bagaimana adabnya wudhu, sunnahnya, kesempurnaannya wudhu. Sebab itu kunci. Wudhu adalah kunci. Maka kita perlu mempelajari itu. Thumma ma yahtaju ilai fil ma'ad. Ataupun ilmu-ilmu yang akan kita gunakan di masa yang akan datang. Sekarang kita hidup di zaman modern yang disebut dengan zaman milenial. Kedepan kita akan berhadapan dengan apa? Apa kita belajarnya menggunakan internet, maka kita harus pelajari itu. Kita belajarnya menggunakan daring, bagaimana kita mengatur posisi belajar kita yang menggunakan entah menggunakan aplikasi Zoom atau aplikasi dan lain sebagainya, kita harus pelajari. Bagaimana tata caranya live streaming, kira-kira live streaming itu tidak terganggu dan sebagainya, kita pelajari. Itu namanya ma yahtaju ilai fil ma'al. Akan tetapi di sini Syekh Az-Zarruji menekankan kepada kita wa yuqaddim ilmat tauhid. Menekankan kepada kita untuk apa? Lebih mendahulukan di antara ilmu-ilmu yang lain adalah ilmu tauhid. Nah, ilmu tauhid itu sangat penting sekali. Maka
ketika kita kecil, waktu kita di usia anak-anak, surat yang paling sering sekali oleh guru-guru kita dibaca dan dituntun untuk umat yaitu adalah surat Al-Ikhlas, karena di dalamnya mengandung tauhid, qul huwallahu ahad. Sehingga ketika kita mempelajari tauhid ini, kita benar-benar mengetahui Allah Subhanahu wa taala dengan dalil, dengan bukti. Apa bukti kita iman kepada Allah Subhanahu wa taala? Apa buktinya? Nah, kita harus bisa membuktikan. Maka kalau kita belajar beberapa kitab, yang paling dasar itu ada Aqaiduddin, ada Aqidatul Awwam, juga ada kitab-kitab yang lain, ada Tijan Ad-Daruri yang membahas sangat rinci mengenai dalil-dalil nakli maupun akli. Kita belajar. Sebab apa? Fa inna imanal muqallid wa in kana sahihan indana lakin yakunu athiman bitarkil istidlal. Karena imannya orang yang muqallid, melu ngintan dan ngintil tok mending percaya, dengan meninggalkan istidlal itu tidak sah imannya, akan mendapatkan dosa. Terus perendun percaya tok. Jadi harus ada buktinya. Apa bukti kita iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Yaitu makanya kita pelajari. Nah, wa yaqtarul atiq. Nah, ini ilmu tauhid harus pelajari bab khusus. Jadi kalau pengen bisa tauhid ya minimal yang paling dasar adalah kitab Aqidatul Awwam. Biasanya orang-orang tua kita atau guru-guru kita nyebutnya dengan aqaid syaqq. Ya minimal kita tahu sifat wajib bagi Allah, sifat mustahil bagi Allah, sifat jaiz bagi Allah. Ya itu minimal itu. Sifat wajib bagi Allah itu apa? Yang pertama itu wujud, dan dijelaskan dan sebagainya. Nah, itu penting. Jadi penting sekali kita mempelajari ilmu tauhid sehingga keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala tidak bisa digoyah-goyah. Salah satu contoh aja, kapan kita mengingat Allah Subhanahu wa taala? Di saat bagaimana kita mengingat Allah Subhanahu wa taala? Padahal kita harus mengingat Allah Subhanahu wa taala di saat dalam kondisi apapun, bahkan dalam keadaan tidur pun kita harus mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya kita tidur tapi ingat Allah? Ya prakteknya adalah sebelum tidur kita mengingat Allah, dan ketika bangun kita langsung mengingat Allah. Itu sudah barang pasti ketika tidur kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itu praktek yang paling mudahnya. Wa yakhtarul atiq. Ini beliau Sayyidi Syekh Az-Zarnuji selalu mengingatkan kita. Nah, setelah kita itu memilah dan memilih ilmu yang kita pelajari, dan yang harus kita pelajari betul adalah ilmu tauhid, ilmu keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala harus dipupuk betul bahwa di dunia ini semua adalah atas dasar ketentuan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Beliau melanjutkan wa yakhtarul atiq, kemudian beliau memerintah, mengajak kita semua untuk apa? Memilih ilmunya orang-orang dahulu. Ilmu kunalah cara wong tua kan bahasa. Wah, ilmunya orang-orang kuna ini luar biasa. Orang-orang dahulu itu luar biasa. Dunal muhdatsat. Jangan memilih ilmunya orang-orang yang baru. Kalau kita meminjam istilahnya Sayyidil Habib Umar bin Ahmad Al-Mutahhar, setiap dakwanya boleh kita punya mobil baru, boleh kita punya rumah baru, boleh kita punya baju baru, tapi soal agama kita jangan ikut yang baru-baru. Nah, itu beliau selalu ketika ceramah di mana-mana selalu itu. Ya sama, ini diterangkan dalam kitab Ta'limut Ta'lim. Soal agama kita tidak boleh ikut yang baru. Kita sudah ikutlah salafun saleh. Kita ikut dengan guru-guru kita, dengan kiai-kiai kita yang sanadnya muttasil ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mempelajari ilmunya orang-orang dahulu, wong kuna iku ilmune mujarrab walaupun tanpa teori. Makanya beliau mengatakan
Para ulama mengatakan alaikum bil atiq wa iyyakum wal muhdatsat. Tetaplah atas kalian mempelajari ilmunya orang-orang terdahulu, jangan ikut ilmunya orang-orang yang baru. Paham-paham yang baru. Tetap, makanya Nahdlatul Ulama, kita sebagai NU punya rel yang sangat terkenal sekali adalah muhafadzatu 'alal qadimis shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Kalau saya pribadi lebih condong kepada muhafadzatu 'alal qadimis shalih dulu. Akhdhu bil jadidil aslahnya nanti, yang penting muhafadzah dulu. Apa yang sudah ditanam oleh orang-orang tua kita pada masa lalu, kita terus pertahankan dengan sekuat tenaga kita. Bagaimana guru-guru kita mempertahankan jamaah, bagaimana guru-guru kita mempertahankan jam'iyah, bagaimana guru-guru kita mempertahankan manaqib, bagaimana guru-guru kita mempertahankan ziarah, bagaimana guru-guru kita mempertahankan nilai-nilai silaturahmi, ngajinya semangat dan lain sebagainya. Itu kita pertahankan. Nah, agak geser sedikit dari sebuah tema. Sama persis di dalam dunia kesehatan, orang-orang tua kita dulu sudah lebih menguasai daripada orang-orang sekarang. Nah, kalau dengan bahasa saya pribadi, untuk menghadapi sebuah penyakit yang sedang semarak ini kan ya rada-rada memper lah, walaupun tidak pas sebenarnya. Tapi kita kaitkan sedikit demi sedikit. Apa bedanya menghadapi sebuah penyakit di zaman yang modern ini? Satu kuncinya adalah ketenangan. Asal tenang, insya Allah kesehatan akan datang kepada kita. Karena apa? Pada kenyataannya adalah penyakit datang karena terlalu banyak pikiran. Nah, maka syaratnya adalah pertama tenang, rileks, sambil nafas tarik yang panjang, sambil zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Obat yang paling mujarab kalau menggunakan kiai-kiai kita ya tetap istighfar. Tapi soal daripada itu saya contohkan satu saja. Saya contohkan bagaimana orang-orang dulu kita menghadapi satu penyakit yang sangat ringan, bahkan penyakit yang sangat yang di luar logika lah, kata obatnya di luar logika orang-orang kita itu. Kalau saya selalu menggunakan bahasa antara wong desa wong kota. Wong desa, lamun sikile, orang desa kalau kakinya terkena paku tidak geger, tidak panik, tidak rame. Kenapa? Karena mereka mengikuti jejak nenek moyangnya. Apa yang akan mereka lakukan ketika mereka kakinya terkena paku? Orang-orang tua kita pada masa lalu selalu menggunakan apa? Batu. Nah, coba kalau orang sekarang kakinya kena paku, pasti masuk puskesmas dan ribut, pasti statusnya di mana-mana. Akhirnya apa? Ketika status sudah nyebar kemana-mana, panik. Ya sama halnya begini. Virusnya disebar-sebarin sehingga apa? Panik. Ketika orang panik, ya pikirannya kemana-mana. Akhirnya mikir kemana-mana, ya kemana-mana. Akhirnya nggak terarah. Yang tenang. Pun. Jadi sekali lagi pelajarilah ilmu-ilmunya orang-orang dahulu. Orang-orang kuno itu punya sejarah yang luar biasa dan punya cara pandang yang luar biasa. Kalau boleh membuat satu statement adalah orang-orang yang hidup di zaman sekarang tidak akan mampu menerawang kehidupan masa lalu, tidak akan mampu untuk mengulas bahkan membuka sejarah masa lalu. Tapi orang-orang masa lalu mampu melakukan untuk kehidupan di masa yang akan datang. Mereka yang hidup ratusan tahun yang lalu sudah mampu menerawang akan ada apa kehidupannya setelah 100 tahun yang lalu. Mereka sudah memprediksi soal gonjang-ganjing di akhir zaman, soal bagaimana orang-orang nanti akan begini dan begitu. Mereka mampu, tapi kita tidak akan mampu untuk menelusuk dan menyusuri jejak-jejak masa lalu mereka. Nah, itu kekurangan kita di situ. Makanya pelajari betul. Kalau mau minjam dengan istilah guru-guru kita, jangan sampai kita itu kepaten obor. Kita punya sejarah yang luar biasa, baik sejarah perekonomian, sejarah
maritim, sejarah kesehatan, sejarah agama, sejarah macam-macam kita punya semua. Tinggal bagaimana sikap kita sebagai generasi yang lahir di tahun yang serba modern ini membuka sejarah masa lalu untuk kita pelajari dan kita terapkan di kehidupan masa kini. Di kehidupan sekarang kita terapkan, masih bisa kok, masih layak. Saya kalau pulang ke rumah ketika gabung dengan kelompok-kelompok tani, saya sering ngomong sama kelompok-kelompok tani, kamu pengen aman sawahnya, satu, jangan tinggalkan sesajen di pojok-pojok sawah itu, lakukan. Tetap sesajennya tetap jalankan, jangan tinggalkan sesajen. Biarkan orang-orang yang hidup di zaman modern dengan bahasa mereka mengatakan bahwa itu adalah syirik, bid'ah dan lain sebagainya. Biarkan mereka sampai capek sekali. Tapi kita tidak boleh capek. Capek apa? Kita bikin sesajen dan sebagainya. Tetap terus lakukan dengan niat sedekah. Wa iyyaka an tashtagila bihadzal jadal. Akan tapi beliau mengingatkan dengan keras kepada kita dengan bahasa wa iyyaka. Jagalah diri kita semua, jangan sampai kita menyibukkan apa? Menyibukkan dengan satu perkara yang disebut dengan jidal. Jidal itu debat yang tidak ada ujungnya. Nah, ini beliau Syekh Syah Zarnuji, makanya tadi saya katakan ulama-ulama kita selalu mampu mengatakan untuk kehidupan di masa yang akan datang, bahkan lebih daripada 100 tahun yang akan datang, mereka sudah mampu. Buktinya di sini sangat jelas sekali. Syekh Syah Zarnuji mengatakan, janganlah kalian menyibukkan diri untuk berdebat di saat apa? Alladzi dhahara ba'da inqiradil akabir minal ulama. Di saat ulama-ulama kita, pemimpin-pemimpin kita yang agung-agung, ulama-ulama yang khas, intiqala ila rabbih, wafat. Kita bisa lihat kejadian kita di saat ulama-ulama kita satu persatu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sebagai generasi muda masih sibuk berdebat sana sini, berdebat soal keadilan pemerintah dan sebagainya, berdebat soal hukum A, B, C, D, berdebat soal ini dan itu. Ini beliau Syekh Syah Zarnuji sudah mewanti-wanti, wa iyyaka an tashtagila bihadzal jidal. Jangan sampai kita berdebat tanpa ujung soal sistem dan lain sebagainya. Masya Allah. Di saat guru-guru kita, ulama-ulama kita satu persatu raji' ilallahi ta'ala. Di saat guru-guru kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita malah sibuk berdebat. Padahal bacaan kita seberapa, padahal pengajian kita seberapa, padahal deres kitabnya bagaimana, padahal ngaji Qur'annya bagaimana. Di saat orang-orang tua kita, guru-guru kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sebagai generasi muda sibuk bertengkar, bertikai, memberikan satu julukan, yang satu ini, yang satu ini. Masya Allah, enggak berhenti, sehingga di saat azan berkumandang tak didengar. Soal azan ribut, soal masjid ribut, soal pemikiran ribut, soal radikalisme ribut, terorisme ribut terus. Padahal guru-guru kita setiap hari kita mendengar kabar wafat guru-guru kita, pamit untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kita sudah diingatkan betul oleh Syekh Syah Zarnuji. Peringatan keras termasuknya fa innahu yub'idu talib 'anil fiqh wa yudayyi'ul umr. Bahkan kita akan menjauhi dari ilmu fikih, berdebat soal hukum sudah jarang, membahas hal haram jarang. Malah beliau sedikit agak menakut-nakuti kita, orang-orang yang berdebat tanpa ujung itu, wa yudayyi'ul umr. Efeknya adalah sempit umurnya pendek. Kita bisa lihat tiba-tiba orang letak,
Sebab apa? Bertengkar. Berhentilah bertengkar. Wa yurithul wahsah, gersang, bingung. Kenapa? Karena ribut terus. Hawanya panas. Wal adawah, selalu mencari permusuhan antar kelompok, antar golongan yang ini dan lain sebagainya. Golongan A, B, C, D, yang satu dibubarkan, yang satu syukuran dan macam segalanya. Yang satunya merasa bahagia, yang satu merasa ditindas dan lain sebagainya. Kau jangan ikut bagian itu, kau jangan bagian itu. Gak selesai-selesai. Dari pertikaian itu yang paling bahaya adalah salah satu menjadi penyebab wahwa min asyratis sa'ah. Yang pertama adalah sebab daripada pertikaian kita tanpa ujung-ujungnya adalah menjadi salah satu tanda untuk cepatnya menuju hari kiamat. Nauzubillah. Ayo kita hentikan pertikaian kita di tengah-tengah kita. Agar apa? Kiamat masih lama. Setelah asyratis sa'ah ada bala lagi, wartifa'il ilm. Karena saking ributnya kita, berita-berita yang hoak kita sebar-sebar, bikin panik masyarakat, bikin panik umat, bikin bingung umat. Akhirnya apa? Wartifa'il ilm. Ilmunya diangkat. Artinya apa? Orang-orang yang memiliki ilmu khusus dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Mereka tidak ikut campur dalam pertikaian yang tidak jelas ujungnya. Nah, itu bahaya. Jadi ciri-cirinya kiamat sudah dekat itu ciri-cirinya banyak orang berdebat tanpa ujung dan banyak orang yang berdebat tanpa alasan yang pasti. Ujug-ujug ribut. Bahkan perdebatan kita kadang tidak didasari dengan ilmu pengetahuan yang mumpuni. Bukan ahli politik berdebat soal politik, bukan ahli kesehatan berdebat tentang kesehatan, bukan ahli militer berdebat tentang keamanan, bukan ahli agama berdebat soal agama. Ini sudah salah satu tanda min asyratis sa'ah. Maka kembalilah sebagai ormas terbesar Nahdlatul Ulama, kembalilah kepada majlis dan masjid. Majlisnya diramaikan, masjidnya pun diramaikan. Rutinannya dijalankan, jamaahnya pun dikencangkan. Saya sebagai warga Nahdlatul Ulama berpesan kepada penduduk Nahdlatul Ulama yang mengaku Jam'iyah, yang mengaku sebagai generasi Nahdlatul Ulama. Titipan-titipan para ulama-ulama yang ditinggalkan kepada kita, baik jam'iyahnya maupun jamaahnya, kita jaga betul dengan sekuat tenaga kita. Mari isi masjid, mari isi jam'iyahnya, mari isi rutinannya, hidupkan lagi manakibnya, hidupkan lagi jam'iyahnya, hidupkan lagi marhabananya. Jangan tinggalkan, karena itu adalah tinggalan warisan para leluhur-leluhur kita. Jangan sampai kita ini berat sebelah, majlisnya ramai, masjidnya sepi, rutinannya kenceng, jamaahnya kendor. Jangan. Di saat kita rutinannya kenceng, jamaahnya juga kenceng. Apalagi sekarang orang kalau mau khataman sudah dilegalkan, sudah dilembagakan. Pengen khataman Quran belu ada lembaga, masya Allah, kurang eman apa pemerintah kalau rakyat. Kadza warada fil hadis, begitu juga sudah dijelaskan dalam hadis. Wa amma ikhtiyar ustaz, lah ini yang paling penting. Memilih guru. Mau milih ilmu, mungkin milih guru. Penting milih guru. Makanya saya sering ngomong kepada teman-teman saya, jangan merasa sedih, jangan merasa khawatir. Apalagi kita sebagai generasi Nahdlatul Ulama, andaikan kita ini ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala bukan lahir dari rahim, bukan lahir dari nasab seorang ulama, bukan lahir dari nasab seorang sadah, jangan ragu dan jangan sedih. Kita masih tetap bisa gandulan, kita masih bisa menyadong, mengharapkan keberkahan dari beliau-beliau sebagai sadah, dari beliau-beliau sebagai ulama. Kita masih bisa belajar
Beruntunglah kita-kita ini yang diaku sebagai santrinya Mbah Hasyim Asy'ari. Beruntunglah kita masih bisa belajar kepada ulama yang sanad ilmunya sampai Rasulullah, kepada sadah yang sanadnya, yang nasabnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kita bisa dekat dengan beliau-beliau itu. Beruntung. Karena apa? Memilih guru itu penting. Fayambaghi ayyaktaru a'lam wal awra' wal asan. Memilih guru yang paling penting yang pertama adalah a'lam, alim. Kayak sekarang zaman akhir gampang loh, guru asal nongol di YouTube dari kiai. Repot. Kita itu kalau mau belajar tidak pernah ngecek beliau itu dulu ngajinya di mana, muridnya siapa, gurunya beliaunya siapa. Ya minimal kalau kita ini tahu semua guru kita ngajinya di sini, menjadi apa? Tawasul kita untuk beliau-beliau itu. Makanya saya sering ngomong kemana-mana, sebenarnya kita itu satu induk. Dimanapun kita belajar pasti ujungnya akan ketemu, jauh atau dekat. Jauh atau dekat. Semua rata-rata yang paling dekat ya nasabnya ke Lirboyo, atau ada yang di Gedongan, atau ada yang di Bundet dan lain sebagainya. Sama kita itu satu guru. Yo kadang podo bae guru kok ribut. Sapondokan kok ribut iku aneh. Balik mana ini ngarep ya aneh. Milih guru sing jelas sanade. Milih guru sing jelas kalime. Milih guru sing jelas waroe. Sing paling penting al-hasan. Umure wis mumpuni. No. Di sini dicontohkan oleh Sayyidi Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah memilih gurunya Sayyidi Muhammad bin Abi Sulaiman. Setelah apa? Beliau itu mengangan-angan, aku mikir-mikir, direnungi betul siapa guru saya. Ya apalagi sekarang banyak guru-guru yang gak jelas. Ya, pokoknya yang paling jelas ya Nahdlatul Ulama. Kemudian beliau Abu Hanifah mengatakan wajatu syekhun waqurun haliman saburon. Beliau menemukan Syekh Muhammad ini luar biasa, seorang guru yang bijaksana, seorang guru yang sabar, seorang guru yang punya akhlak yang tinggi. Nah, kita bisa lihat kiai-kiai kita betapa ta'zimnya kiai-kiai kita. Maka beruntunglah ketika kita semua bisa belajar sama guru yang luar biasa alimnya, luar biasa waroknya. Alhamdulillah saya punya guru yang begitu tampak di mata, luar biasa, alim sekali. Saya yakini beliau alim, bahkan sanadnya beliau itu ilmunya sampai kepada Sayyidi Hasyim Asy'ari. Saya bisa belajar dari beliau soal ibadah. Bagaimana beliau mencontohkan kepada santri-santrinya untuk apa? Beliau saya melihat dengan kepala mata saya sendiri. Di saat beliau menghadap Allah Subhanahu wa taala, di saat beliau hendak sholat, beliau menggunakan pakaian yang begitu indah, rapi, wangi, mencorong. Bahkan pakaiannya beliau itu bagaikan pakaiannya di dalam pakaian itu ada lampu menyala. Sorbannya menjuntai. Beliau pakai imamah yang luar biasa, berjalan dari rumahnya menuju masjid dengan istiqamah. Artinya apa? Beliau mencontohkan kepada kita sebagai santri-santrinya, kalau ingin menghadap Allah Subhanahu wa taala, tampilkan dengan keindahan dan sebagus mungkin. Tapi beliau mencontohkan kepada kita di saat beliau turun dari masjid, kemudian beliau masuk ke dalamnya, beliau kembali dengan aktivitas seperti biasa, beliau melepaskan itu semua. Beliau menghadapinya dengan menggunakan baju yang biasa saja, baju oblong, koloran, bahkan tidak terkesan kiainya, tidak terlihat. Bahkan banyak sekali wali murid yang ketika sowan di pondok itu, padahal bertemu dengan kiainya, bertanya kepada beliau di mana kiainya, padahal yang ditanya adalah kiai. Itu contoh yang luar biasa. Nah itu kiai-kiai yang luar biasa, begitu luar biasa. Kita harus beruntung. Maka ketika kita sudah mendapatkan kiai yang begitu luar biasa di hadapan kita, pegang teguh, jangan sampai lepas. Terus kita doakan semoga beliau panjang umurnya, sehat selalu, guru-guru kita semua istiqomah, sabar, melateni didik kita, memberikan mutiara-mutiara hikmahnya,
Dan kita selalu bisa mencontohkan, kita selalu istifadah setiap hari sehingga kita bisa wakun mustafidzan kulla yaumin ziyadah minal ilmi wasbah fi buhuril fawaid. Sehingga faedah-faedah yang kita dapatkan banyak sekali. Setiap hari kita bisa belajar dari guru-guru kita. Beliau mencontohkan sendiri, Abu Hanifah mengatakan bahwa saya memilih gurunya itu Sayyid Muhammad bin Abi Sulaiman. Waqala Abu Hanifah sami'tu hakiman min hukama as-Samarqandi. Beliau mendengar dari orang-orang Samarqandi bahwa beliau adalah orang yang ahli hikmah. Terus selanjutnya, seorang yang mau mencari ilmu, ini penting buat para santri-santri. Ketika kita mau mondok atau mau sekolah, itu minimal musyawarah. Musyawarah dengan siapa? Dengan keluarga, dengan teman. Bagusnya ngendi yo mondoke. Bagusnya mendi yo sekolah Selama sekolah umum bagusnya ngendi yo di negeri dan swasta. Itu musyawarah. Penting wong musyawarah itu penting. Apapun masalahnya, tetap kita harus musyawarah. Karena sebab musyawarah itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Nabi Muhammad SAW, sampai keperluan-keperluan rumahnya saja Rasulullah selalu mengajak musyawarah dengan para sahabat-sahabatnya. Apalagi dalam mencari ilmu. Makanya orang-orang tua kita dulu kalau mau mondokin anak mesti musyawarah, takoning tetangga-tetanggane sing pernah mondokna anake. Pondokan sing bagus ning ya sebenarnya pondokan kabeh bagus. Tapi sing ahsan, sing lebih bagus, kira-kira pas ngendi. Pokoknya intinya penutupan pengajian hari ini, kita harus mampu apa? Memilah dan memilih mana yang terbaik untuk kehidupan kita. Kemudian yang kedua, hati-hati dalam memilih guru. Asal nyomot bae, melu karo kain balah. Gampang kan, bisa menggandakan uang dan sebagainya. Pilihlah guru yang benar-benar bisa membimbing kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, kita harus rajin silaturahmi dan musyawarah. Ya, jadi bahasa wong kita wong Jawa itu gendu-gendu rasa loh. Apa yang kita punya unek-unek sampaikan kepada orang yang terpercaya, yang kira-kira bisa menutupi segala kekurangan kita dan aib-aib kita. Sehingga apa? Kita tenang. Ada wong sering nyimpen nih unak-unak nih jero ati, sesuai momen sumpah dan sebagainya. Ada wong sumpah kaya akhirnya ya udah dimukul. Akeh musyawarah, akeh silaturahmi, akeh dedongane ning zaman akhir iki kula pesen yo bareng-bareng majelisnya diurip-uripaken maning. Rutinane ditingkataken maning, ngaji sing rajin, jamaah sing kenceng, sholawatane aja mandeg, eling karo Kanjeng Nabi. Sebab Gusti Allah iku eman karo Kanjeng Nabi, nek kita eman karo Kanjeng Nabi engko dieman karo Gusti Allah. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan sehat kabeh. Sing paling penting, mudah-mudahan guru-guru kita kabeh diparingi dawa umur, sehatan wa afiatan, zahiran wa batinan. Moga-moga kula nyuwun kelawan barokah ngaji kiyen, kelawan barokah sing disyahazar ruji kiyen, muga-muga kabeh diparingi sehat kabeh. Amin Allahumma amin. Sehat batine, sehat zahire, diparingi cukup rezekine, diparingi segala-galane apik. Bulan akhir kula nyuwun ayo bareng-bareng sing ngrongaken lewat online. Alhamdulillah kula kinus oli ijazah sing kula. Yuk sawise sembayang diwaca donga tolak bala sing dineling Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa simpel supaya kita itu negara kita, wilayah kita aman. Apa baca doanya? Allahumma inna nas'aluka khaira ma hadzal yawm wa khaira ma fihi wa khaira ma qablahu wa khaira ma ba'dah wa na'udzubika min syarri ma hadzal yawm wa syarri ma fihi wa syarri ma qablahu wa syarri ma ba'dah. Itu salah satu donga sing bisa nangkal banjir di antara. Kita ulangi ya ping 3 ya supaya sampean kok bisa diputar maning. Allahumma inna nas'aluka khaira ma hadzal yawm
وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده ونعوذ بك من شر ما هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده اللهم إنا نسألك خير ما هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده ونعوذ بك من شر ما هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده اللهم إنا نسألك يا الله خير ما هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده ونعوذ بك من شر ما هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده. Moga bareng-bareng berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'a hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha sulhayat min jami'i khairati fil hayati wa ba'da al-mat wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Allahumma ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir ummata sayyidina Muhammad maghfiratan wa Allahumma ighfir ummata sayyidina Muhammad maghfiratan 'ammatan ya rabbal alamin. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad rahmatan 'ammatan ya rabbal alamin. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma jbur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ihfaz ummata sayyidina Muhammad. Allahumma akrim ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih al-imam wal ummah wal-ra'i wal-ra'iyya wal fi qulubi madfa' syarr ba'dim. Allahumma sallimna ya Allah wal muslimin wa afina wal muslimin wa ansurna wal muslimin washfi mardana ya Allah washfi mardana ya Allah washfi mardana ya Allah anta syafi ya Allah shifaan daman la yughadiru saqaman ya Allah wa mardal muslimin wa ali kalimati aqwadin sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.